dengan saham Gebit Nego, NPM 2207051028, dan juga teman saya ada Rehan Alhaya. Dan kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proyek UTP kami dengan mata kuliah pemrograman desktop di bagian praktikumnya. Oke. Jadi di sini, masuk dulu ke bagian. Sebelum masuk jauh ke bagian penjelasan kami, di sini saya akan melihat dulu bagaimana dari pernyataan yang dibuat oleh asisten dosen kami terkait dengan proyek UTP, apa saja yang harus digunakan gitu, apa saja yang harus dijelaskan. Kita langsung lihat di sini. Di sini ada pernyataan yang dibuat oleh asisten dosen kami yaitu Rido. Kita lihat recordnya berjalan. Di sini diminta silakan membuat proyek UTP menggunakan Visual Studio. Jelas ya, kita gunakan Visual Studio di sini. Nah, dengan kelompok dan presentasikan dengan membuat video. Di sini kami juga sedang membuat video untuk presentasinya. Setiap kelompok memiliki ide proyek yang berbeda. Dan ketentuan proyek wajib menerapkan materi berikut. Ada perulangan, percabangan, array, kemudian ada function. Nah, bagian function ini ada note ya. Kalau ternyata ini functionnya opsional, jadi bisa ada atau tidak, dan kalau ada dia akan mendapatkan nilai plus. Jadi di sini kita akan bedah dulu. Di sini jelas ya, kami menggunakan Visual Studio, kemudian kelompoknya mempresentasikan jelas. Saat ini kami sedang mau mempresentasikan, kemudian memiliki ide project. Jelas. Jadi ide project kami itu yaitu tentang perhitungan gaji pegawai atau karyawan. Kemudian ketentuan projectnya ini ada perulangan, percabangan, array, function. Ini akan kami jelaskan nanti di bagian kodenya aja. Jadi karena di sini ditekankan menerapkan materi ini, jadi kami akan menjelaskan di mana letaknya itu dalam project ini, yaitu tentang perulangan, percabangan, array, dan function. Selebihnya itu merupakan opsional ya. Maksud saya itu tambahan yang menurut saya teman-teman juga tahu lah gitu. Jadi kita cukup tekankan di bagian ini saja karena ini presentasi gitu ya. Kita masuk ke bagian Visual Studio. Nah, di sini pertama-tama ada form 1 ini ya. Form 1 ini kita langsung masuk ke bagian button 1 aja ya. Button 1 klik. Ini ada aksi. Button 1 ini aksi akan berjalan ketika ini textbox 1 itu dan textbox 2 itu sama-sama admin inputannya ya. Kemudian maka dia akan menampilkan form MDI ya, menampilkan form MDI. Jadi ada form MDI yang sudah kami buat di sini. Ini form MDI-nya. Nah, ini form MDI-nya, bukan yang desain. Kita tambahkan yang desain aja. Form MDI design ini. Nah, ini seperti ini nanti form MDI-nya ketika kita mau perhitungan gaji karyawan di sini, exit di sini. Dan yang menariknya sebelum jauh kita masuk ke bagian penjelasan mengenai hal-hal tadi, di sini kami membuat suatu sedikit perbedaannya ya gitu, atau inovasi, yang mana kan tema kita itu tentang perhitungan gaji pegawai. Cuman menurut kami setelah kami diskusikan dengan teman saya itu kayak sesuatu kurang lah gitu, ada sesuatu yang perlu dilengkapi. Jadi kami menambahkan suatu ide, yaitu biodata pegawai dulu gitu. Kayak kita membuatkan suatu form untuk menginputkan data pegawai, baru nanti kita kalau memperhitungkan di bagian perhitungan gaji pegawai ada di sini, kemudian di sini ada exit. Itu dulu nanti di bagian desainnya ya. Kembali lagi ke bagian form 1 kayak ini. Nah, di sini form 1 ini kan seperti yang saya bilang tadi, ada admin jika ya, maka kalau tidak sesuai nanti ada inputan. Ada output ya, yaitu message box, username, atau password salah, atau informasi yang message box informasi yaitu pemberitahuan. Kemudian di sini ada private button 2 ini, sub button 2 ini aktif ketika mengklik buttonnya, yaitu me close, yaitu penggunaan aksi untuk keluar atau menutup dari form 1 ini. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini nanti login formnya. Ini ada picture ya, ini bagian foto ya, foto saya. Kemudian di sini username dan password seperti yang saya bilang tadi. Kalau salah atau benar dia akan menampilkan seperti yang sudah saya jelaskan. Kita jangan dulu ke bagian akhirnya itu.
Kita masuk ke bagian, mungkin kita bisa tampilkan ini dulu ya. Nah, di bagian sini kami menggunakan banyak sekali ini ya, apa namanya, elemen-elemen di sini ya. Contohnya ada ini, ada label, ada picture box, ada button, ada reach ini ya, ini ada group box yang bagian jenis kelamin ini, ada radio button di bagian laki-laki dan perempuan gitu ya. Banyak yang kami masukkan di sini, kemudian juga ada open dialog di sini. Kemudian ada button exit, oke, dan cancel. Jadi di sini yang mungkin yang saya tekankan tidak lebih mungkin ya, di sini tidak banyak juga yang kami gunakan sintaksnya. Selebihnya mungkin di bagian belakangnya teman-teman bisa melihat lah ya terkait dengan apa saja, berarti teman-teman punya gambaran gitu apa yang kami gunakan. Seperti saat ini ada nick, ada nama pegawai, ada jenis kelamin itu menggunakan combo box, dan di dalamnya ada radio button, ini juga ada combo box di sini, kemudian ada reach box ya, kemudian di sini ada golongan darah, ada departemen, picture box yang merah ini ada uploadnya yang menggunakan button, kemudian ada jabatan. Jabatan ini akan berubah ketika departemennya dipilih yang berbeda. Misalnya ketika kita milih departemen A, ya jabatannya akan menampilkan yang jabatan A gitu. Ketika kita pilih yang B, akan menampilkan jabatan yang B. Ini ada, oke, segitu dulu untuk bagian biodata pegawai. Kemudian sintaks di belakangnya harusnya teman-teman pada tahu lah, ini karena tambahan kami, jadi kami juga tidak terlalu menekankan, ini hanya kami tampilkan saja. Ini sintaks atau kode yang digunakan, ada combo boxnya, kemudian di sini ada ini ada if ya, ada if, ada and if juga menggunakan itu, ada then ya, harusnya di sini udah beberapa faktor sudah terpenuhi ya, di bagian sini ada and if. Oke, ini tidak terlalu kami tekankan ya. Jadi kita kembali lagi ke bagian selanjutnya. Setelah biodata mungkin ini kan ini detail, ini form aja, kita bagian ke form. Nah, setelah tadi kita masuk ke bagian pegawai, kita masuk ke bagian ke perhitungan gaji karyawan ya. Nah, di sini kami menggunakan kunci uniknya itu ya nick ya. Jadi nick menjadi pertimbangan, kemudian ada golongan. Sini golongannya bukan golongan darah seperti yang sebelumnya, tapi ini golongan jabatannya gitu ya. Mungkin atas 1A misalnya, 1B dan lain-lain. Kemudian ada jumlah anak di sini ya. Kemudian ada lama kerja menggunakan group box. Kemudian ada ini bagian dalam-dalamnya radio button, yang mana kalau dia lebih dari 2 tahun nanti ini yang total lama kerja bisa dipilih gitu. Tapi kalau dia di bawah 2 tahun, yang total lama kerjanya tidak bisa dipilih. Kemudian ada hitung gaji, kemudian ada cancel. Oke. Itu di bagian form gaji pegawai. Kemudian detail gaji pegawai, detail gaji hasil biodata pegawai, ini aja kita ambilin dulu. Ini hasil biodata pegawainya setelah tadi kita inputkan, misalnya tadi bagian pegawai, dia akan menampilkan seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat di bagian runningnya atau startnya. Kemudian di sini bagian detail gaji dulu, hasil format gaji. Oh, detail gaji. Di bagian detail gaji dulu. Nanti detail gaji seperti ini. Ada gaji pokok, ada tunjangan anak, lama kerja, tunjangan jabatannya, kemudian ada total, kemudian ada total pajak 5%, kemudian ada total gaji Anda. Oke, kemudian di sini di bagian desain itu ada desain hasil biodata tadi udah. Kemudian biodata form gaji, nanti form gaji seperti ini, ada 3 ya, 3 tampil seperti ini. Kemudian ini ada button aksi ya, sub button, yang mana nanti kalau kita diklik dia akan close, menggunakan ini close. Oke. Kemudian mungkin akan masuk ke bagian sesuai dengan ketentuan yang diminta gitu ya. Kami akan menjelaskan di bagian mana gitu, kami menggunakan perulangan, percabangan, kemudian juga array, dan juga map, dan juga function. Oke, kita masuk ke bagian ini, mana perhitungan gaji. Boom. Nah, di sini kita ke bagian atas dulu. Oke, kan di sini diminta awalnya perulangan. Oke, di sini kami akan menunjukkan yang mana itu di bagian perulangan. Nah, di sini di form gaji pegawai
Ini ada namanya kelas form gaji ya untuk ya, kelas publiknya. Kemudian di sini ada dimnya, ada dim ya, kita tambahkan gaji pokok dan lain-lain gini, dimnya pada umumnya. Kemudian masuk ke bagian perulangan ya. Awal-awal tadi diminta perulangan. Nah, di sini perulangan kami menggunakan ini for each. Jadi ini merupakan sintak dari perulangan yang kami gunakan, yaitu untuk jabatan, untuk anak, dan juga untuk tahunnya. Ada 1A, 1B, 2A, ada di anak 1 anak, 2 anak, kemudian ada lama kerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Itu untuk di bagian perulangan. Kemudian next ke bagian percabangan ya. Ya kan. Ya, next percabangan. Percabangan di sini ya kita layaknya percabangan ini ya, ada if nih, if else ya kan. Ini merupakan percabangan seperti ini kan, if else. Oke. Kemudian next ke bagian array. Nah, di sini kami menggunakan array juga, yaitu di bagian ini dim gaji pokok ini ya. Ini di sini kami menggunakan array dim gaji pokok ini. Ini merupakan array yang kami gunakan. Setelah itu, setelah array di sini ada function. Function itu opsional ya, tapi kita menggunakan function. Di sini saya menggunakan menempatkan private function. Functionnya hitung gaji ya. Ini. Jadi secara kalau kita lihat melirik kode ini secara keseluruhan dia menggunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian penjelasan selanjutnya itu mungkin mengenai tampilan utamanya setelah di run ya gitu ya. Langsung aja masuk ke bagian tampilan utamanya. Oke, mana ini udah saya start ya, karena ketika kalau di start sekarang dia tuh bakal loading lama jadi memakan waktu, jadi saya udah start sebelumnya. Oke, di sini kan tadi diminta username-nya saya buat namanya admin ya, admin, dan juga passwordnya admin. Oke, kemudian kita klik login. Nah, setelah klik login benar ya, berarti kan benar ya, itu berarti tidak ada error, berarti tidak menampilkan pemberitahuan ataupun username atau password yang salah. Jadi kita langsung masuk ke form MDI. Ya, ini kan dialihkan ke form MDI. Nah, di sini ada biodata pegawai, ada perhitungan gaji, dan ada exit. Jadi kami mau melakukan di sini, kita close dulu ya. Kita mau melakukan biodata pegawai dulu, dimulai dari form input data pegawai. Nah, seperti yang terlihat di desain tadi akan tampil seperti ini. Nah, ini ada nick ini kita isi berhubung saya kan masih kuliah, kita pakai nicknya itu npm aja lah ya, 2207051028. Kemudian di bagian nama pegawainya saya isi nama saya misalnya Pak Ebit Nego. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, agamanya di sini kita pilih Protestan, dan alamatnya Bandar Lampung. Kemudian golongan darahnya ini misalnya kita buat aja B gitu ya. Di sini B golongan darahnya. Kemudian departemennya bisa dipilih, ada production, ada human, ada finance, kemudian ada information teknologi. Di sini saya pilih yang information teknologi. Nah, ini kan berubah nih jabatannya. Ini kalau kita ubah lagi misalnya kayak gini, dia ubah juga. Berhubung saya pilih yang information teknologi, akan berubah ke bagian programmer, full stack developer, kemudian ada cloud computing, kemudian ada UI UX. Di sini kami isi yang contohnya UI UX saja. Kemudian ada untuk fotonya upload dulu ya. Kita tunggu dia membuka ininya, open. Oke. Di sini saya masukkan foto yang ada aja lah ya, yang nongol langsung. Mana nih? Kayaknya sini nggak ada yang pas lah ya, kita cari di sini aja di logo. Ada berapa foto di logo nih? Oke, kita coba pakai yang mana? Ini aja lah ya, coba ya kita pakai foto ini. Misalnya seperti ini. Karena foto saya tadi tidak terlihat. Oke, nah misalnya ini seperti foto seperti inilah kira-kira foto dari pegawainya misalnya gitu ya. Contohnya aja. Oke, setelah itu, setelah semua data terisi, kita oke. Nah, setelah itu masuk ke bagian detailnya. Di sini akan diberikan detailnya.
data pegawai dengan NIK 2207, nama pegawai HAM Nego, ini NIK-nya, ini jenis kelamin laki-laki, agamanya Protestan, alamat Bandar Lampung, golongan darahnya B, Departemen Informasi Teknologi, jabatannya UX designer, dan juga ini foto dari pegawainya. Oke, ini untuk bagian biodata pegawai. Kita close ya. Kemudian di sini kita cancel untuk mengembalikan. Nah, ini kosong lagi. Kalau kita cancel, kemudian kita exit. Nah, itu untuk bagian biodata pegawai. Nextnya itu ke bagian perhitungan gaji pegawai yang utama dari project ini gitu ya. Dan di sini kita menggunakan NIK aja 2207051028. Kita sudah mendefinisikan ya karena dia unik gitu ya. Golongannya ini bukan golongan darah ya. Di sini kita golongannya kita bilang satu aja. Kemudian jumlah anaknya kita misalnya kita ibaratkan satu anak lah gitu ya. Kemudian lama kerjanya kita pilih yang lebih dari 2 tahun di sini. Nah, ini kan bisa terbuka nih ada pilihan. Tapi kalau kita pilih yang kurang dari 2 tahun, nah dia kan terhide gitu ya, kayak nggak bisa diklik gitu, hilang. Jadi kita pilih yang lebih dari 2 tahun aja, terus tuh kita pilih yang 2 gini ya. Kemudian langsung kita pilih yang hitung gaji. Nah, di sini akan ditampilkan lebih detailnya tentang gaji, yaitu total gaji pegawai dengan NIK seperti ini, yaitu ini ada total gaji dengan RP. Oke, kita lihat lagi lebih dalam lagi detail gajinya. Nah, baru di sini dijelaskan lagi lebih runtut lagi, lebih rinci lagi dari manakah perhitungan apakah yang digunakan gitu. Sebagaimana harusnya transparansinya itu ada gitu ya. Ini benar gitu. Oke. Kemudian kita cancel, dia akan kembali kosong lagi, kita bisa inputkan lagi. Nah, ini kita close misalnya gini, kemudian kita pilih exit, dia akan kembali. Nah, oke, mungkin kira-kira begitulah penjelasan dari project UTP kami di mata kuliah pemrograman desktop bersama saya Hamka Bitnego dan juga teman saya M. Rayhan Alhaya. Di sini kami menggunakan segala macam pernyataan yang sudah dibuat gitu ya, yang sudah ditentukan, ada itu dari awal-awal perulangan, percabangan, array, dan juga function kami gunakan. Dan juga di sini kami menggunakan inovasi setelah kami diskusikan bersama teman saya Rehan Alhaya, jadi kami menambahkan biodata pegawai dulu sebelum kita melakukan perhitungan. Itu untuk pelengkap saja, untuk mempercantik kiranya dapat menjadikan suatu lebih inovatif lagi gitu ya, lebih keren lagi gitu, tidak langsung monoton di bagian perhitungan aja gitu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan kami tentang proyek UTP kami yang lebih menekankan tentang pernyataan yang sudah dibuat gitu. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang kami lakukan. Sekian, terima kasih.